Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai juga di masjid yang indah ini, ya Allah. Bu Vista, terima kasih ya. Terima kasih juga saya dibuatkan baju loh. Alhamdulillah ya. Saya kaget ada foto saya besar banget di luar. Kayak foto caleg. Dari partai nomor 8. Hari ini kita cerita tentang bahasa kasih ya. Buat ibu-ibu yang baru pertama jumpa, salam kenal. Saya Aisyah. Saya sih sebetulnya seorang dokter yang menangani pasien narkoba, HIV dan LGBT ya. Saya lahir di Jakarta 17 Desember tahun 1968. Usia saya sekarang 51 tahun, alhamdulillah. Anak kedua dari 5 bersaudara. Ayah saya namanya Bapak Dahlan Hussein dan ibu saya Hermina Ishak. Saya harus sebut nama mereka ya, karena saya dilahirkan dan dibimbing, diajar sejak kecil oleh kedua orang tua saya. Walaupun memang saya tidak secara resmi sekolah ustaz gitu ya, tapi saya berusaha untuk ilmu kedokteran saya digunakan untuk menjelaskan apa-apa yang Allah sudah ya ciptakan, yaitu manusia ya. Baik. Ibu, siapa yang sering dengar video saya? Coba angkat tangan. Hampir semua, ya Allah. Kalau gitu kita foto-foto aja hari ini. Orang udah hafal? Gak apa-apa ya. Yang sudah sering dengar, izinkan saya untuk menjelaskan versi live. Ya, mudah-mudahan bisa menambah kefahaman, insyaallah ya. Baik. Saya terima kasih pada suami saya, alhamdulillah beliau selalu mengizinkan saya kemana-mana sampai hari ini juga. Suami saya namanya Dr. Priyanto Sismadi, ya. Beliau asli Jogja, Klaten. Ada orang Klaten di sini, Bu? Orang Jogja ada? Oh, ada orang Klaten. Orang Jogja banyak? Oh, banyak, alhamdulillah. Ya. Kalau orang Bugis, ada orang Bugis di sini? Banyak juga orang Bugis, ya Allah, ya. Ya, kalau saya orang Bugis, suami saya orang Jogja, ibu saya Palembang. Ada orang Palembang? Oh, banyak juga, wong gitu. Ini Bu Aisyah ngapainnya pagi-pagi udah masih nyari-nyari suku. Ya. Dan mohon izin memperkenalkan putra-putri kami, karena atas izin beliaulah mereka juga saya boleh jalan-jalan ke sini ya. Yang pertama putra kami namanya Mas Lanang, karena bapaknya Jawa. Orang Palembang budak lanang ya. Ya, Mas Lanang alhamdulillah sudah dokter. Yang kedua Mas Priyo. Priyo juga dokter, alhamdulillah. Yang ketiga Mas Kakung. Mas Kakung mahasiswa kedokteran saat ini. Yang keempat Mas Jaler. Mas Jaler SMA. Ini orang Jawa ngerto ya, ngerti ya? Ngerti ya, Bu? Ngertos nggih? Ngertos. Artinipun sami laki. Satu lagi saya kasih, Bu. Nah, alhamdulillah dapat perempuan. Nggak dikasih nama wedok. Dikasih nama Ragil, dengan harapan insya Allah Ragil betulan ya. Alhamdulillah. Baik. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang bahasa kasih. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah pernah dengar baik di YouTube maupun di taklim-taklim lain. Gak apa-apa kita ulang-ulang ya. Ilmu kalau diulang-ulang itu insya Allah semakin paham. Bu Aisyah, kenapa Bu Aisyah senang sekali bawakan bahasa kasih? Ternyata di otak manusia Allah kasih program mawaddah warahmah. Kasih sayang. Kok namanya bahasa kasih, Bu Aisyah? Nggak bilang bahasa kasih sayang ya. Memang karena penemu pertamanya menamakan bahasa kasih, maka kami harus juga menghormati ya pertama kali penemuannya apa. Artinya apa? Kalau kita sudah memberikan siapapun ya rasa kasih, maka nanti disayang. Setuju ya? Ya, sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah menikah ya di atas usia pernikahannya 25 tahun? Angkat tangan. 25 tahun dulu ya. Mana? Oh, ibu berapa tahun? 28. Oh, sama-sama saya ya. Ibu berapa tahun? Hah? 28. Muka ibu mungil begini masih udah 28? Ya Allah, awet muda banget. Ibu berapa? 32 tahun. Ya Allah, ibu. 5. Ya Allah, alhamdulillah. Ibu berapa, Bu?
Alhamdulillah ya Allah. Ibu berapa yang di ujung di belakang? Berapa Bu? Ya Allah. Ini yang di atas 25 tahun pernikahan. Masih cinta? Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah cintanya betulan ya. Kadang-kadang cintanya apa? Karena sudah 25 tahun ke atas, kadung. Terlanjur. Sekarang, siapa yang baru menikah di bawah 1 tahun? Wah, berapa bulan? 1 tahun menikah? 11 bulan. Alhamdulillah ya Allah, masih muda banget. Ada lagi? Berapa bulan? Baru 5 bulan. Iya Bu, mana tadi angkat tangannya? Iya. Ya Allah, Ibu baru 5 bulan, Ibu yang nikah 5 bulan, saya yang deg-degan. Ya Allah. Ya, sekarang siapa yang usia pernikahannya 10 tahun sampai 15? Angkat tangan. Wow, ini masa krisis ini. Makanya pada datang taklim. Makanya rame-rame ke taklim ya. Ya Allah. Ini belum terlanjur nih. Ini masih tegang-tegangan ini. Baik, sekarang di atas 15 sampai 25. Alhamdulillah. Ini antara kritis dengan terlanjur. Ya Allah, ya Rob. Masya Allah ya. Ibu, ya, sekarang kita bertanya ya. Apa yang terjadi pada cinta setelah pernikahan? Waduh. Kalau kita bicara cinta, ini susah definisinya, betul? Banyak sekali definisi. Tapi izinkan kami juga mendefinisikannya dari sisi otak, ya. Cinta itu ternyata menurut ilmu otak tak pernah padam. Sesuai lagunya ya. Iya, iya. Tak pernah padam. Wah. Ya. Itu lagunya Sandy Sandoro ya. Ya, ayahnya meninggal ya, Sandy Sandoro ya. Itu paman saya, ayahnya Sandy Sandoro. Ya, jadi kami sepupu, ya. Cinta tak pernah padam, tapi bisa on off. Mati nyala, mati nyala, mati nyala. Tapi on off itu Bu, yang buat kita. Kenapa? Lampu karena ada saklarnya bisa di on kan, nyalakan, bisa. Bisa di off kan, matikan, bisa. Berarti ada orang yang menyalakan dan mematikannya. Oke? Jadi cinta itu Allah kasih di tubuh manusia. Bu Aisyah, di mana letak cinta? Menurut ilmu otak, letak cinta itu ada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Luar biasa ya. Kayak apa ya Bu Aisyah itu? Kalau ilmu otak, cinta itu ya cirinya rasa bahagia. Ya. Dan rasa tak pernah sakit. Aduh. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena ternyata di otak manusia, di daerah. Coba Ibu ya pegang dulu pertemuan dua alis. Naik sedikit ke atas. Ibu yang di atas? Ya Bu, bisa Bu? Nah, ini kalau yang kita pegang ini dibor ke dalam, ada kelenjar namanya kelenjar pituitary. Sebesar jempol tangan masing-masing. Coba lihat jempolnya semua. Bandingkan sama temannya siapa lebih besar? Kalau semakin besar berarti kelenjar pituitary-nya semakin besar. Berarti hormon bahagianya semakin banyak. Jadi nggak usah malu yang jempolnya besar. Dari sini nih Bu nih. Nih, sini nih. Nggak usah minder lagi ya, yang tangannya jempol semua. Ya. Ada apa di situ Bu Aisyah? Di situ ada hormon bahagia dan juga hormon penghilang rasa sakit. Ya. Apa saja hormon bahagianya itu? Ini nggak usah dihafal ya Bu, sekedar tahu saja ya. Nggak keluar di ujian nih. Hormon bahagia itu disebut 1, hormon dopamin. 2, disebut namanya hormon oksitosin. Ya. 3, disebut lagi hormon ya serotonin. Dan 1 lagi hormon menghilangkan rasa sakit itu namanya endorfin, morfin alami. Itu sama tempatnya. Jadi kalau kita sedang jatuh cinta, ya, jatuh cinta, hormon itu keluar. Terus masuk mana? Pembuluh darah.
Dan pembuluh darah itu akan jalan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bu. Makanya rasa bahagia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya dikatakan cinta itu tempatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekarang, siapa yang setiap lihat suaminya datang, ya, matanya masih berbinar-binar? Assalamualaikum, kata suami. Waalaikumsalam. Abi. Ada yang masih gitu? Alhamdulillah. Bu Aisyah, saya sih begitu. Cuman kok nggak bisa setiap hari ya? Itu wajar. Kenapa? Karena perempuan ini cepat capek, cepat letih. Terutama kalau apa? 2 atau 3 hari mau mens. Pramenstruasi sindrom itu bikin hormon perempuan yang namanya estrogen dan progesteron kurang. Jadi kita galau, risau. Ya, perempuan yang bahagia itu selain hormon bahagia, ada satu hormon yang bikin perempuan bahagia, yaitu hormon estrogen progesteron. Ya, itu bikin kita bahagia. Kalau mau mens atau mens hari pertama sampai ketiga, itu kurang sekali, turun. Ya, makanya kita langsung rasanya, ih gimana gitu ya. Untung rajin taklim ya, sering ikut belajar di majelis taklim. Sehingga apa? Walaupun kita gusar atau gunda gulana, tetap ingat ilmu-ilmu di majelis taklim. Terutama tentang ilmu suami. Apa itu? Suami ini jembatan surga seorang istri. Walaupun lagi mens, ya, lihat suami nggak bisa berbinar-binar, jengkel gitu, dan senyumnya nggak bisa begini Bu, langsung yang sebelah gitu. Itu kalau kita mau mens, senyum dua-duanya ke atas itu susah banget loh Bu. Betul, ya, betul. Makanya caranya adalah ibu harus punya, ya, catatan siklus menstruasi yang masih subur. Yang sudah menopause apa boleh buat? Ya. Iya. Jadi kalau ibu ada perasaan gundah gulana, kesal tidak menentu, langsung lihat catatan, oh mau mens. Maka bikin pengumuman sama suami. Abi, Umi kayaknya mau mens. Itu penting. Ya. Saya selalu begitu. Saya kalau panggil suami, mesranya tuh ayah, ya, aku mau mens. Ih, langsung sakit kepala suami saya. Astagfirullahaladzim. Bahaya nih dia mau mens. Kenapa? Karena suami saya tahu, saya kan suka bercanda. Suami saya suka bercandain saya. Tapi kalau bercandanya sebelum, ya, premenstruasi sindrom, itu pasti jadinya lucu banget. Ya. Dan ada penelitian ya Bu, secara internasional. Suami-suami senang sekali gangguin istrinya, apa? Kentut depan istrinya. Ibu yang suaminya kentut depan ibu, nggak usah marah. Itu memang cara suami menggoda istri. Dan sudah diteliti internasional. Ya. Dan tolong, kalau suami kentut depan istri, jadikan itu momentum romantisme. Pura-pura gitu, ih bau gitu. Nanti suami, ala suka aja. Betul Bu? Betul? Ada istri nggak tahu kalau itu suami menggoda. Apa? Dimarahin suaminya. Pas suaminya kentut, apa dimarahin sama istrinya? Abi, gak sopan. Serem banget. Perempuan kalau matanya sudah melotot, itu nggak ada cantik-cantiknya Bu. Paham ya? Iya. Jadi jadikan kalau suami kentut itu momentum romantisme. Ibu jangan sangka ya, suami-suami yang artis yang ganteng-ganteng itu sama kentut juga depan istrinya. Ya, jadi nggak usah merasa, ya Allah, kalau aku ganti suami barangkali lebih baik. Enggak. Ya, ini sudah diteliti di dunia. Bukan cuman suami-suami Indonesia, tetapi juga di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, di Australia sama. Sampai sini sepakat ya? Baik, sekarang Ibu, apa yang kadang-kadang menjengkelkan hati para ibu, para istri
Bila suami datang di rumah, apa kira-kira yang menjengkelkan? Coba ngomong, apa Bu? Apanya? Diam aja. Oh, apanya Bu sayang? Cuek gitu ya? Sama kah? Ibu, sama, saya juga dulu kesel sama suami. Kenapa? Kalau baru datang mukanya rata. Ya. Baru tahun 2006 hasil penelitian tentang otak pria, apa hasilnya? Ternyata memang laki-laki kalau baru sampai di rumah atau baru sampai di kantor, atau misalnya nih, ya, ibu minta tolong suami jemput ibu di majelis taklim, 10 menit pertama memang mukanya rata, walaupun sebetulnya dia gembira. Nih, coba lihat nih kita nih, kalau di layar bisa kelihatan nggak? Rata. Jadi laki-laki walaupun itu masih kecil, anak laki-laki Bu, baru datang pulang sekolah, sampai di rumah, walaupun dia senang sampai rumah, mukanya rata. Suami juga begitu Bu. Jadi kadang kita salah sangka. Kita sangka dia nggak suka pulang ke rumah karena mukanya rata. Bahkan banyak suami, kalau pintu yang buka istrinya, dan istrinya berdandan sedikit, bajunya agak nerawang-nerawang, langsung bergairah, tapi mukanya rata. Ya, ini harus paham. Mungkin ada yang sudah pernah dengar seminar ini, saya ulang-ulang, supaya apa? Supaya ingat, ya, muka rata seperti ini. Dan ingat, setiap pertemuan suami istri 10 menit pertama, iblis, bukan lagi setan, iblis senang sekali menggoda suami istri agar bertengkar. Makanya satu-satunya cara mengusir iblis yaitu kita baca ta'awudz. Maka ibu kalau suami sudah datang, mobilnya sudah kedengaran di parkiran, motornya sudah kedengaran, cepat-cepat ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri, maka ta'awudznya harus 4 kali. Mulai kedengaran motornya masuk garasi, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Ta'awudz itu bikin iblis mau deketin kita nggak bisa Bu. Prestasi iblis, ya. Apabila, maaf ya, suami istri bercerai tanpa alasan yang prinsip, itu menang berarti. Prestasinya di atas, menggoda orang untuk membunuh. Ya. Apalagi pas lihat muka suami rata. Bu Aisyah, saya sudah ta'awudz, kenapa masih jengkel? Berarti harus tambah ilmu. Apa itu? Tentang otak pria yang mukanya memang rata. Ya, kayak gitu. Ibu harus yakin bahwa suami datang walaupun mukanya rata, dia bahagia sebetulnya, dia gembira. Dan ingat, menurut penelitian, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Baik-baik ingat ya. Apakah itu anak wanitanya, apakah itu senyum ibunya, apakah itu senyum istrinya, apakah senyum istri orang lain. Pokoknya wanita, tanpa kecuali. Ya. Jangan sampai kalah sama tetangga sebelah. Banyak suami baru datang, kebetulan istri tetangga sebelah, ya, lagi di serambi rumah. Kan duluannya apa kan? Malam Pak RT. Siapa tahu suaminya RT. Ya, pasti jawab juga suami itu malam, walaupun rata. Tapi yang pertama dilihat senyum istri sebelah. Istri di rumah sudah menyambut dengan senyum, tapi kalau kurang ilmu, senyumnya bisa berhenti di tengah jalan. Ya, laki-laki seperti ini sekitar 10 menit Ibu, sekitar 10 menit. Maka kalau ibu cuman senyumnya 5 menit, Abi, karena ibu senyum dan dia tidak balas, mulai menit ke-6 ibu salah sangka pasti. Apa dalam hati kita bilang? Tuh kan, dia gak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 muka kita yang cantik berubah jadi
Atau langsung manyun ke bawah? Ini perempuan banget ya. Terus ada istri yang agak galak, apa dia bilang sama suaminya? Dia nyindir-nyindir, kalau nggak suka pulang jangan pulang. Padahal suami itu dia gembira sampai rumah, memang mukanya rata. Makanya banyak bapak-bapak heran, saya salah apa lagi? Pulang salah, nggak pulang salah. Bisa paham ya Bu? Mereka memang mukanya rata. Bu Aisyah, bedanya dia marah dengan tidak marah bagaimana? Setelah 10 menit. Setelah 10 menit, suami yang mukanya rata kemudian dia marah, berarti datang sudah marah. Setelah 10 menit mukanya dia baik-baik aja, berarti datang sudah senang. Sampai sini sepakat dulu Bu? Karena bertengkarnya gara-gara ini, maka mawaddah warahmah itu nanti terkikis. Ya? Terus gimana dong Bu Aisyah? Gabungkan semua ilmu. Laki-laki karena mukanya rata pulang ya ke rumah 10 menit, dan laki-laki senang lihat perempuan tersenyum, maka ibu harus tahan senyumnya 10 menit. Pas dia udah duduk, Abi mau makan. Ibu tahan 10 menit. Kadang ibu nggak tahan, ibu lihat jam. Ya Allah, masih 4 menit lagi. Ya. Ini saya memang buka pertama tentang pertemuan suami istri di 10 menit pertama, karena itu paling bahaya, paling bahaya. Ya, bersyukur yang baru menikah belum 1 tahun. Ya, saya agak terlambat. Saya nikah 92, tahu ilmu ini 2006. Ya, nah, ini harus paham. Jadi tahan senyumnya. Dan ingat, laki-laki tidak suka diajak bicara panjang lebar 10 menit pertama. Maka sambut suami atau anak laki tidak lebih dari 10 kata di luar salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi sudah pulang. Cukup. Cium tangan. 5. Oke? Bu Aisyah kalau mau nanya dia bawa uang gimana? Langsung aja. Abi pulang bawa uang apa enggak? 7 tuh. Enggak lebih 10. Dan laki-laki setelah disambut seperti itu, dia akan ke mejanya. Pertanyaannya, ibu sudah bikinkan meja untuk suami di rumah? Mungkin meja khusus. Ada juga suami lebih senang meja makan, tapi di situ dia taruh juga bukunya, ya, dan segala peralatan itu, map itu kantornya di situ. Laki-laki harus punya meja sendiri. Kenapa? Laki-laki di rumah itu raja. Dia harus ada singgasananya sendiri dan mejanya sendiri. Kalau mau suaminya betah di rumah. Ya? Dan pantang mejanya dan kursinya dipakai orang lain. Kalau ada keluarga datang dia duduk di kursi itu, ibu harus pertahankan kursi itu. Tapi yang santun ya ngomongnya, ya. Ibu maaf, afwan jidan, itu kursi suami aku. Please, itu untuk dia khusus. Nanti kan tamu langsung, maaf, saya nggak tahu gitu kan. Bahkan kalau perlu, anaknya nggak boleh duduk situ. Kalau anak duduk situ, sayang, jangan sayang. Saya gitu tuh kalau kursi suami saya, anak saya kan 4 laki kan. Jangan duduk situ sayang, nanti kalau kamu besar juga dapat kursi. Suatu ketika, waktu saya pertahankan itu kursi suami, ada suami di belakang. Ya Allah, dia bahagia banget. Walaupun mukanya rata. Apa saya tahu dia bahagia? Hidungnya kempes-kempes. Ya, paham ya? Jadi itu harus. Maka suami biasanya nomor 1 dia datang ke mejanya, bukan? Taruh semua barang, taruh uangnya, taruh HP-nya, taruh pulpennya, ya kan? Taruh uang receh yang ada di kantong, taruh itu, ya kan? Taruh itu bon-bon yang mau dirembes besok di kantor, itu taruh. Nggak suka diajak bicara panjang lebar, walaupun berita gembira. Ingat baik-baik. Kenapa? Nggak masalah juga kalau ibu ajak bicara, cuman dia nggak jawab. Nanti kita lagi yang jengkel, kita lagi yang baper. Tuh kan, sakit leher kita Bu kalau kita sering kayak gitu Bu. Ya, paham?
Terus kemana? Ibu bagaimana? Ibu pergi ke dapur. Ngapain? Ngapain Bu kalau ibu ke dapur? Bukan, lihat jam. 10 menit jam berapa? Baru bikin minum. Kenapa? Ibu pantang tinggalkan tempat dekat suami atau anak laki yang baru pulang sebelum 10 menit. Kenapa? Suami atau anak laki kalau baru datang setelah 10 menit, dia ingin bicara sama istrinya atau ibunya. Kadang karena kita jengkel, kita merasa, dia cuek doang, langsung masuk kamar belum 10 menit. Itu yang nggak boleh. Ya? Tapi saya paham, kenapa ibu-ibu langsung masuk kamar. Kenapa? Lihat muka Rata itu. Ya? Jadi merasa, dia nggak suka pulang ke rumah, ya udah buka kamar aja. Belum 10 menit. Makanya tadi saya bilang, waktu suami duduk atau dia datang ke meja kerjanya, dia taruh semua barang, ibu lihat jam, 10 menit jam berapa ya? Tahan sedikit untuk berada di situ. Oke? Bu Aisyah, saya telanjur tidur, suami saya pulang jam 3, itu lain soal. Tapi kan nggak setiap hari begitu, bukan? Ya, tidak setiap hari begitu, bukan? Dalam sebulan kalau misalnya ibu ketiduran 2 kali kan lumayan, masih ada 28 hari yang ibu harus sambut dia. Dan pantang tinggalkan sebelum 10 menit. Ya, itu saya salah dulu. Makanya suami sih jengkel dulu kan. Tapi dulu memang belum ada ilmunya terbongkar. Karena saya sudah dokter dulu, suami saya juga dokter, nggak pernah belajar begitu. Ya, makanya pas udah tahu ilmunya dipakai. Tahan. Lihat mukanya Rata. Kerjanya begitu tuh. Kenapa? Minum kan udah selesai, udah dikasih dia. Kita pakai ilmu majelis taklim kita apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, kenapa? Kadang kita jengkel walaupun udah tahu ilmunya. Ya, makanya harus buka ilmu lagi dengan istighfar. Ilmu banyak kita dapat di mana saja, sering terblokir. Kenapa? Karena jengkel. Nanti lupa ilmunya. Makanya saya istighfar. Kenapa? Kalau setelah istighfar, ilmu langsung ingat lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung ibu jengkelnya sama siapa. Saya kalau jengkel sama anak 3 kali istighfar, ilmu langsung ingat. Kalau sama suami 9 kali istighfarnya. Lebih banyak. Kenapa? Dia bukan anak kita. Ya. Suami itu levelnya di atas kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia di atas kita, pemimpin kita. Walaupun kita banyak uang ya Bu, tetap kalau sudah menikah suami di atas kita. Makanya harus tambah ilmu. Supaya apa? Supaya kita nggak selalu jengkel. Padahal laki-laki juga bingung, kenapa perempuan jengkel? Kata suami saya, gua udah begini dari sononya, dia bilang gitu. Ya, pada saat sebelum tahu ilmu ini. Ya, dan ilmu ini luar biasa ya. Insya Allah setelah kita tahu laki-laki memang wajahnya rata kayak begini, kita tidak usah lagi buang energi untuk sakit hati, marah, kesal, dendam. Percuma. Ya, percuma. Kalau di Malaysia percuma tuh gratis. Ya, paham sampai sini Bu? Nah, siapa punya anak laki-laki? Kalau pulang sekolah mukanya rata bukan? Cilakannya pas lagi ujian, udah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah datang, ibu nggak sabar, gimana ujiannya, ibu nggak sabar kan? Ini belum 10 menit, gimana sayang tadi, bisa nggak kan gitu? Bu, itu anak laki sudah bisa, makanya mukanya gembira, tapi tetap rata. Jadi dia mau bilang bisa, bingung, kenapa? Ibu dondor bicara sebelum 10 menit, mukanya rata begini, ibunya sok tahu kan, pasti nggak bisa ya. Makanya anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri, karena kita tidak tahu otaknya. Paham? Inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa Bu. Terima? Ini yang anak sekarang kalau lihat laki-laki, ya Allah, cool banget. Sebagaimana waktu kita juga dita'arufin, kan siapa yang nikahnya dengan lewat proses ta'aruf? Ya, Masya Allah. Pasti kan pertama kali lihat kan mukanya rata kan? Dalam hati bilang apa? Ih, cool banget. Pas nikah, kenapa cool terus?
Paham ya? Ini ganteng ya Bu. Berapa menit Bu? 10 menit. Tahan ya. Atau ibu mau suaminya yang langsung ekspresif, buka pintu, Assalamualaikum. Mau suaminya kayak gitu? Baru buka pintu kan, kalau laki-laki yang sejati kan buka pintu, Assalamualaikum, gitu aja kan, dan mukanya rata. Atau ibu mau suaminya yang buka pintu, Tara. Mau gitu suaminya? Bunda, ayah kangen banget. Pilih mana? Suami yang begini apa yang begitu? Sudah redo ya? Sudah ya? Ini harus bikin perjanjian nih. Sebagai hadiah ulang tahunnya Samara 8 tahun. Ibu-ibu menerima dengan ikhlas, bahkan sangat ikhlas. 10 menit pertama suami atau anak laki mukanya rata. Ikhlas? Ikhlas. Karena saya tadi kasih contoh yang begini ibu nggak mau. Ya? Iya. Bu Aisyah, suami saya kok kalau pulang dia udah langsung ngobrol. Bisa jadi sebelum dia turun dia berlama-lama di mobil. Sekitar beberapa menit. Ya? Kenapa? Dia tahu selama ini istrinya kalau dia datang nyocor terus. Makanya dia diam-diam dulu di mobil. Ya, itu bawah sadarnya tuh hampir 10 menit di mobil itu. Ada aja yang dikotak-katik dan dia diam. Sampai di rumah sudah bisa ngomong, atau sampai masuk di ruangan sudah bisa ngomong. Tapi dia diam dulu. Ada suami-suami ya, dia juga baru sadar, pantesan Bu Aisyah, setiap saya datang, saya lama-lama di pekarangan. Ngapain? Nggak tahu, kayak cari angin. Kenapa? Karena kalau saya masuk ke rumah, istri saya marah kalau saya nggak langsung senyum. Ya ini kasihan nih. Boleh nggak ibu? Dia ya, suami datang langsung masuk rumah, boleh nggak Bu? Jangan lama-lama di pekarangan, kesian masuk angin. Bahaya, ya. Jadi biarkan dia masuk dengan wajah 10 menit begitu. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Kita selama ini karena nggak tahu, ya, dan juga memakai otak perempuan. Kenapa? Kita selalu kepengen laki-laki juga pas kita senyum balas senyum, gitu. Iya. Itu karena perempuan. Perempuan memang, ya, kalau perempuan itu, aduh, ya, mukanya, sebentar saya kasih lihat ya. Nih, perempuan itu Bu, jangankan 10 menit, 10 detik aja, mukanya 6 kali berubah. Iya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar Jeng? Baik, tahu iya Pak? Yang mana? Masa? Udah berapa kali berubah tuh mukanya tuh? Iya kan? Apalagi bawa anak kecil, datang ke rumah bos, rumah pimpinan. Assalamualaikum ibu, anaknya tarik-tarik baju. Perempuan kan? Kita di rumah lagi ngasuh anak, tiba-tiba pimpinan telepon, ya? Siapa? Baik Pak. Anaknya lagi naik-naik. Iya baik Pak. Iya Pak, siapa? Saya besok datang Pak. Siapa? Itu perempuan banget. Paham ya Bu? Yang pendiam 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ya? Ya. Yang ini yang wanita sesungguhnya itu memang wajahnya selalu berubah. Kenapa? Hormon estrogennya membuat lentur ototnya. Ya, dan ini juga cantiknya perempuan. Kenapa Bu Aisyah? Cantiklah perempuan mukanya ya, ganti-ganti sesuai perasaannya. Daripada dia rata, Jeng apa kabar? Tahu besok ada taklim. Ibu mau punya teman perempuan gitu kayaknya? Mau begitu punya teman perempuan? Sangat ya. Suami walaupun mukanya rata, dia senang kalau istrinya sambut mukanya rupa-rupa. Senang itu. Abik, itu cantik. Daripada Abi dari mana?
mau makan atau minum? Mana? Ada bapak-bapak nggak di sini? Mas, kalau istrinya kayak gitu berani nggak? Ayam mau soto atau sate? Bokir. Udahlah ngomongnya kayak gitu, habis sholat mukanya putih. Itu besok-besok nggak mau pulang suami kita, Bu. Ya, makanya harus gitu. Ayah. Ibu. Mana Mbak Wiwi, mana sih? Minta hipotalamus. Saya mau kasih tahu ya, Bu. Laki-laki itu kalau dia sama istrinya, cuman berdua sama istrinya, dia senang istrinya manja-manja. Ya, siapa yang sudah bisa manja-manja sama suaminya? Angkat tangan. Lanjutkan, Bu. Yang masih kaku sama suaminya belajar. Betul. Ya? Iya, betul. Ini ya, otak nih. Otak dibelah. Ada yang warna merah di tengah sini. Namanya hipotalamus. Oke? Laki-laki hipotalamusnya lebih lebar 2,5 kali daripada perempuan. Jadi hipotalamus tuh yang otak merahnya di sini nih, memang warnanya nggak merah, cuman saya kasih merah aja ya. Itu laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Apa fungsi hipotalamus? Hipotalamus fungsinya satu, menjaga keamanan. Menjaga, berarti lebih hebat siapa jaga keamanan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makanya kita hidup nggak bisa sendiri. Butuh laki-laki. Walaupun mukanya rata. Tapi itu kan ganteng kan, wibawa ya. Nah, maka karena hipotalamusnya lebar, laki-laki selalu ingin istrinya itu kalau diajak bicara manja. Kenapa? Laki-laki selalu ingin melindungi seorang wanita. Ya, laki-laki yang menjadi suami selalu ingin melindungi istrinya bagaikan gadis kecil yang manja. Walaupun udah 60 tahun tuh istri. Ya, tapi dia selalu ingin melindungi. Kenapa? Karena menjaga keamanan. Ya. Berkali-kali saya setiap seminar, gak apa-apa, saya suka ulang-ulang ya, sengaja biar ingat. Dulu saya salah. Saya terlalu mandiri kalau bicara sama suami. Kenapa? Saya anggap perempuan kalau mandiri itu ya bantuin suami. Ternyata otak laki-laki gak suka. Ilmu ini baru masuk di Indonesia 2010. Nikah 92. Bayangin Ibu, sejak 92 sampai 2010 awal, kalau saya ditelepon suami, terlalu mandiri ini suara saya. Assalamualaikum. Laki-laki kalau bicara sama istrinya rendah, itu bawah sadarnya juga menggoda. Tapi menggoda yang serius dibanding kentut tadi. Ya, jadi dia pasti gitu. Assalamualaikum. Saya jawabnya juga, Waalaikumsalam. Buat laki-laki yang jadi suami, nggak suka dengar itu, dianggap orang lain. Itu salah banget saya. 2010 setelah ditemukan hipotalamus laki-laki lebih lebar dan laki-laki senang kalau telepon istrinya dan istrinya manja, berubah Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Jauh beda bukan? Dulu Waalaikumsalam, sekarang Waalaikumsalam. Dulu gini. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Gitu. Itu salah banget ternyata. Sekarang nggak begitu lagi. Kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Ada di mana? Yang sudah bisa begitu keren banget. Ya. Yang belum belajar Bu, belajar. Mulai dari menjawab salam. Waalaikumsalam. Ayo Bu, Waalaikumsalam. Itu betul. Saya setengah mati belajar. Bu Aisyah, apa suaminya nggak heran pertama kali? Heran. Mukanya aja kaget. Dulu kalau di kamar cuman berdua nih, ya. Jadi penelitian mengatakan suami apabila sedang berdua sama istrinya atau telepon istrinya harus manja suaranya. Dulu kalau lagi berdua, saya terlalu kaku. Ya, aku mau ngomong, terlalu kaku banget. Suami saya memang dengar tapi nggak suka. Setelah tahu, ayah, aku mau ngomong. Itu pertama kali
muka suami. Hah? Dia kaget. Kenapa bininya begini? Tapi apa yang terjadi? Lama-lama dia suka. Dan bukan hanya suka, suka banget. Ya, walaupun dia suka banget, saya tetap ingat mukanya rata. Itu harus ingat. Ya. Gimana Bu Aisyah cara belajarnya? Saya nonton film drama Korea. Perempuan Korea itu kalau ngomong manja banget. Annyeonghaseyo. Opa. Amsahamnida. Waalaikumsalam. Sama kan? Jadi nonton film Korea nggak boleh benci Bu, harus lihat apa manfaatnya. Ya, iya. Sarangeo. Ini tahu nggak Ibu? Ini namanya jantung, ini lambang jantung, my kolbu. Jadi kalau Ibu mau gaya foto begini bilang my kolbu gitu. Sarangeo. Ini apa? Ini jantung. Jantung manusia itu sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya. Segitu jantung Ibu, taruh di sini. Ibu Isa, ini apa nih dua ini? Ini pembuluh darahnya. Ini yang jempol namanya aorta. Pembuluh darah yang keluar dari jantung untuk seluruh tubuh. Yang telunjuk ini arteri pulmonalis. Dia dari jantung ke paru-paru. Jadi bukan salib Bu. Ini Michael Bu. Sarangeo. Kalau goyang fulusngeo. Lain lagi. Makanya jangan digoyangin. Paham ya Bu? Ya, baik. Jadi seperti itu ya Bu, ingat ya. Tapi ingat kalau hanya berdua, ingat. Jangan depan cucu, Abi. Cucu bingung, hah? Atau di depan ya teman dia, jangan terlalu manja begitu. Kalau ada laki-laki lain temannya suami, kita harus wibawa. Bi, mau minum apa? Abi, mau minum apa? Itu yang bergetar nggak cuma satu laki-laki. Semua yang hadir bergetar. Paham? Ya. Jadi kalau hanya dan ditelepon. Setuju? Bu Aisyah susah banget Bu Aisyah. Itulah ikhtiar kita sebagai istri. Itu yang dicatat jadi ladang amal. Kalau mau suaminya ya sesuai otaknya. Oke? Apalagi? Karena menjaga keamanannya istrinya, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan, itulah laki-laki. Anak laki-laki Bu, dari kecil anak laki itu dia sudah punya otak tanggung jawab. Ibu siapa punya anak laki? Angkat tangan. Ingatkah waktu ibu ya, waktu dia kecil, kalau ibu sakit, dia yang jagain. Walaupun tuh anak laki seneng main, betul? Sambil pegang tuh permainannya tuh. Saya ingat banget waktu saya sakit, dirawat di rumah sakit, anak 4 laki-laki saya jaga di pintu kamar. Sambil main. Jadi kalau ada yang besuk, mau apa? Ibu aku sakit, mau apa? Sambil main. Itu anak laki. Tapi otaknya sejak kecil bertanggung jawab. Ibu pantang marahin anak laki dengan mempertanyakan tanggung jawabnya. Mana tanggung jawabmu nak? Itu nggak boleh. Kamu nggak bisa bertanggung jawab, itu nggak boleh. Ya? Kenapa? Laki-laki sedih kalau ditanyakan pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena otaknya sudah bertanggung jawab. Mau jadi kamu kan sering ibunya marah gitu kan? Mau jadi apa kamu? Tuh anak laki juga bingung, anak emaknya bingung. Mau jadi apa gue? Nggak punya tanggung jawab. Yang biasa kayak gitu stop tolong. Kenapa? Bahaya. Apa yang bahaya? Hipotalamus mengkerut kalau ibu tanya terus tanggung jawab anak laki-laki. Kalau dia mengkerut, cenderung bisa jadi gay. Nauzubillah min zalik. Makanya ibu harus yakin anak laki-laki saya otak tanggung jawab, dia jaga keamanan. Makanya anak laki-laki dekat sama ibunya. Kenapa? Dia mau jagain ibunya. Anak laki nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar dia tahu bapaknya juga punya hipotalamus gede. Ngapain saya jaga? Makanya bapak-bapak jagain anak perempuannya. Siapa yang anak perempuannya dekat sama ayahnya Bu? Ya sudah, jangan iri. Ibu punya anak laki nggak? Anak laki yang jagain ibu. Siapa yang anak perempuan yang belum punya anak laki? Punya lagi lah Bu. Udah nggak bisa. Kalau nggak bisa, tunggu anak laki yang mantu, pasti jagain ibu.
Ya, ya, cucu laki juga jagain omanya, jagain ibunya dan jagain omanya. Ya, paham sampai sini Bu? Karena suami selalu jaga istrinya, maka tolong Bu, tolong. Kalau sedang jalan berdua sama suami naik mobil, dan suami bawa mobil, ibu jangan ganggu. Awas, 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 awas. Awas, awas, awas. Ibu, laki-laki itu otak tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab dengan kendaraan mobilnya itu. Ibu diam aja. Paham Bu? Sama satu lagi, kalau suami bawa mobil, siapapun laki-laki ya, pas dia bawa mobil, maaf, ada ojek online atau ojek lewat, marah nggak? Marah laki-laki itu. Kenapa? Dia harus selamatkan mobil ini, dia ngerem, itu marah. Siapapun laki-laki, walaupun itu suami rajin taklim, pasti marah. Apa dia bilang? Kurang ajar orang itu. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Sudahlah Pak, mungkin dia nggak lihat. Ih, marah. Ibu ngapain juga belain orang lain? Orang lain nggak dengar. Yang di dalam itu suami ibu dan anak laki-laki ibu. Siapa yang anak lakinya sering nganterin ibu? Sering menggerutu bukan? Gak ada matanya tuh ojek itu, gak ada matanya tuh mobil itu, kan gitu kan? Betul? Tapi dia lebih marah kalau kita belain orang lain Bu. Boleh berubah Bu? Gimana Bu Aisyah? Kita support suami. Kurang ajar orang itu gak ada matanya. Betul Abi, dia gak ada matanya tuh. Itu yang benar. Ya. Jalan sembarangan kata suami gitu. Ini orang jalan sembarangan. Betul Abi, dia jalan sembarangan. Kita belain suami. Ini namanya mensupport, bukan provokator. Kalau provokator, Abi, kita kejar dia. Wah, itu provokator. Itu ngomporin. Tapi kalau suami bilang, ya, matanya orang meleng, betul Bi, dia meleng tuh Bi, ya. Belain. Dan pantang suami kayak gitu, kita sok-sokan suruh istighfar. Istighfar Abi, marah. Jadi gimana Bu Aisyah? Kita saja, ibu aja yang istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti istighfar ibu yang ketiga, suami ngikut. Ya, kenapa? Karena kita nggak guruin dia. Otak laki-laki. Kenapa dia marah? Karena hampir celaka. Makanya dia dengan rem kuat, dia belain kita atau jaga kita. Maka dia butuh disupport sebagai seorang pahlawan. Abi keren banget ngeremnya. Ngeremnya keren banget, pakem banget. Ada bapak-bapak di atas ya. Betul nggak Pak yang saya mau ngomong ini? Betul kan? Tuh, saya belain Pak. Mumpung minoritas. Paham ya Bu? Paham? Itu latihan loh Bu. Jangankan suami, anak laki kalau sudah bawa mobil, dia pasti gerutu-gerutu. Kita pun selama, jangan gitu, nggak baik. Tambah marah. Kita harus support dia. Kenapa? Laki-laki otak tanggung jawabnya besar. Sampai sini paham ya Bu? Ya. Supaya terus mawaddah warahmah. Ya? Paham? Apalagi Bu Aisyah, kalau suami lagi nganter ibu dan suami yang mengendalikan mencari jalan, walaupun nggak ketemu alamatnya, pantang ibu ya yang mampir nanya, Abi mampir, pinggir. Kenapa pinggir? Oh, ya terpaksa dia minggir kan? Waktu minggir kita buka jendela bukan? Punten, tanya yang ada orang kan sebelumnya ya. Maaf, tanyanya misalnya sama tukang parkir kan, Mas, Jalan Sriwijaya mana kan gitu. Kata yang ditanya, Bu, lurus bundaran belok kanan. Abi, lurus bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Ibu, padahal kan kita mau bantuin dia bukan? Tapi Bu, tersinggung suami itu. Kenapa? Berarti ibu tidak percaya sama dia. Ibu lebih percaya orang yang di luar sana. Itu buat laki-laki tersinggung. Jadi gimana Bu Aisyah? Kan kita mau bantuin, udah kepepet nih jamnya.
minta izin kalau mau bertanya dengan orang lain. Bi, ya, aku bantuin ya. Aku tanya sama orang ya. Nggak usah. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kalau lagi tersinggung sama suami, ya, itu jendela saya giniin. Astagfirullahaladzim. Itu jendela mobil saya selalu berembun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau kita nggak cepat-cepat istighfar, kita akan baper sampai malam. Apa bahayanya? Enggan melayani suami. Itu bahaya. Makanya istighfar. Ya. Tapi nanti dia marah, Bu Aisyah. Kita istighfar terus, tenang aja Bu. Laki-laki nggak lihat. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Ya? Ada nggak gambar di sini, Mbak Wiwi? Jadi kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu laki-laki nggak lihat, Bu. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Coba ibu-ibu, kalau perempuan kanan kiri lebar. Coba ibu lihat ke depan. Ke depan ya ibu. Tetap lihat ke depan, saya tanya sekarang. Ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan nggak? Masih bisa lihat teman duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa begitu. Makanya kalau laki-laki bawa mobil, dia nggak lihat ibu. Ibu mau dandan kek, ibu mau manyun kek, ibu mau istighfar, dia nggak lihat. Kenapa? Karena matanya lurus. Malah dia bisa lihat ibu yang duduk di belakang. Siapa tuh? Orang lain. Kenapa? Lewat spion. Dia lihat ke belakang. Ya? Ibu di samping nggak lihat. Makanya ibu sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cepat-cepat istighfar, Bu. Agar apa? Nggak baper. Capek baper, Bu. Ya? Dan suami kadang-kadang bingung. Kenapa ibu marah? Kenapa istri saya marah? Kan saya benar. Ya, saya mau cari jalan. Kenapa? Karena dia ingin jaga istrinya dan mengantar istrinya sampai tempat tujuan. Bisa jadi kalau istri nggak ikut, anak nggak ikut, itu suami nanya. Begitu, Bu. Itu bukan gengsi. Dia ingin jaga keamanan kita. Kalau ibu dua hal tadi aja bisa dilakoni, maka jalan-jalan ibu sama suami aman insya Allah. Sama satu lagi, pantang kalau seorang laki-laki atau suami ya mau cari keluar jalan pintu tol, ibu ajak bicara, itu pantang. Kenapa? Bisa kebablasan. Kenapa? Karena laki-laki tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Perempuan bisa, Bu. Sambil nyari jalan, sambil ngobrol, bisa tuh. Pasang alis masih bisa. Perempuan bawa mobil, suapin anak, pasang alis, denger musik, masih juga pakai earphone. Kalau ada yang nelpon masih bisa jawab. Itu perempuan. Ya, kalau laki-laki nggak bisa begitu. Laki-laki memang otaknya Allah buat satu saja yang dia kerjakan. Ya, ini harus paham banget. Saya membuka bahasa kasih agar mawaddah warahmah harus mulai dari bahwa dia laki-laki suami kita ini. Ya, setuju Bu? Bisa? Seperti tadi? Insya Allah. Dan ingat, hipotalamus juga itu pusat lapar dan haus. Artinya apa? Siapa lebih lapar, cepat lapar? Laki-laki apa perempuan kalau hipotalamus lebih lebar? Laki-laki. Maka harus perhatikan makan minum suami atau anak laki. Siapa punya anak laki, Bu? Angkat tangan. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Nggak dengar. Ibu kasih makan, tapi jangan terlalu kenyang ya. Ntar dia tidur. Sambil ibu kasih makan, pertengahan makan ibu kasih nasihat, dia terima. Makanya saya kalau mau kasih nasihat anak saya, ya, saya nggak mau makan di dalam rumah. Kenapa? Karena banyak lagi anak yang lain. Ya, ajak dia sendiri-sendiri. Terus di mana? Ajak makan di restoran. Makanya anak saya hafal, kalau saya diajak makan di restoran, pasti ada nasihat baru mau keluar ini. Pasti ada peraturan baru mau keluar. Ya, tapi itulah laki-laki. Nah, pertanyaan yang paling cocok untuk otak laki-laki apa kalau dia baru datang setelah 10 menit ya? Setelah 10 menit. Abi udah makan? Ya. Ayah udah makan? Abang udah makan, Bang? Misalnya saya sama kakak ya. Itu pertanyaan paling cocok untuk otak laki-laki. Jangan tanya macam-macam dulu, Bu. Ya, penuhi dulu kebutuhan hipotalamusnya. Gak usah nanya, tadi gimana matematikanya? Jangan begitu. Abang udah makan? Belum. Sudah.
Walaupun suami kita pulang jam 3 malam, ibu tetap tanya, Abi udah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 3 malam soalnya. Walaupun kita tahu dia pergi makan, acara pergi makan, tetap ibu tanya, ayah sudah makan? Ya bu, karena itu yang paling cocok. Ya, perempuan nggak mesti. Malah kalau ditanya udah makan, tersinggung perempuan. Ibu udah makan? Tanya makan melulu. Itu tersinggung perempuan kalau ditanya udah makan. Ya, jadi kalau laki-laki tanya dia sudah makan atau tidak. Setuju? Apalagi? Hipotalamus, pusat syahwat birahi. Ibu punten maaf ya, memang tugas kita sebagai istri harus melayani, ya, menyalurkan nafsunya suami kita. Kenapa? Karena tempat syahwat birahi bersamaan dengan tempat menjaga keamanan ekonomi. Artinya apa? Kalau suami sudah bekerja 3 hari, 4 hari di luar sana, itu hipotalamusnya tegang bu. Harus dilenturkan. Dengan cara apa? Hubungan intim suami istri. Oke? Paham ya bu? Jadi berapa hari Bu Aisyah? Tergantung suami ngajaknya ya kapan. Yang penting setiap dia ngajak, kita tidak boleh menolak. Kenapa? Berarti hipotalamusnya sudah tegang. Harus dilenturkan. Tapi jangan juga sok tahu. Umi, ayo, udah tegang ya hipotalamus ya. Jangan juga sok tahu kayak gitu. Itu rahasia kita aja. Ya Bu. Ya, itu harus. Oke? Bu Aisyah, saya suka kesel sama suami. Keselnya apa Bu? Habis hubungan intim, dia tidur. 99% laki-laki habis hubungan intim dengan istrinya, setelah itu dia tertidur Bu. Kenapa? Hormon bahagianya banjir, rush, banjir. Tidak seperti biasa hormon bahagianya keluar kalau habis hubungan intim suami istri. Laki-laki setelah orgasmus, dopaminnya banjir. Sehingga apa? Membuat dia tertidur, ya. Dan pada saat dia tertidur, apa yang sedang dia mimpikan atau sedang pikirkan? Dia flashback layanan istrinya tadi. Berarti kita lagi yang ada di dalam ya pikiran dia. Makanya tolong kalau istri ya habis hubungan intim tertidur, ibu tolong jangan cubit dia. Banyak istri marah dicubit suaminya, tidur. Pas ibu cubit, itu pikirannya buyar. Nggak jadi mikirin kita Bu. Paham tentang ini Bu? Jadi gimana Bu Aisyah? Biarkan dia tidur. Kenapa? Kan aku yang dipikirkan. Ih, dia lagi mikirin aku. Bu Aisyah, kalau istrinya 2 bagaimana? Jangan-jangan dia lagi mikirkan istri yang kedua. Tidak. Ilmu neuroscience sudah membuktikan otak laki-laki konsentrasi. Walaupun istrinya 3, poligami ya. Ini bukan pelakor ya, lain pelakor sama poligami ya. Poligami ini diumumkan dan minta izin. Kalau istrinya 3, laki-laki pada saat dia berhubungan intim dengan istri pertama itu fokus. Tidak ingat yang lain. Justru kita yang ingat yang lain. Kenapa? Itu otak lagi. Ada namanya corpus callosum di otak dia, di otak manusia. Corpus callosum melengkung. Perempuan lebih tebal Allah ciptakan. Karena lebih tebal makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Laki-laki lebih tipis, makanya laki-laki konsentrasi. Pada saat dia mengerjakan sesuatu apapun, termasuk hubungan intim dengan istrinya, dia fokus di depannya dan pendengaran menurun. Perempuan lain, semua diingat. Ya Allah tuh cucian belum diangkat. Ya Allah tuh anak-anak belum. Kenapa? Karena perempuan otaknya tebal. Ya Bu, ini sebagai informasi bahwa laki-laki yang berpoligami dia fokus. Jadi ibu tidak usah cemburu. Ya? Paham ya? Ini untuk wawasan kita. Allah sudah bikin perangkat otak laki-laki itu sedemikian rupa. Jadi tenang aja ibu. Kita yang suka cemburu kan? Ingat siapa, ingat siapa, ingat siapa. Makanya laki-laki suka marah, kita gituin. Siapa sih? Paham tentang ini Bu? Oke. Makanya laki-laki kalau meninggal istrinya itu seringkali harus menikah kembali. Kenapa? Hipotalamusnya lebar. Kalau istri, suami meninggal, masih bisa setia seumur hidup ya, Bu? Mana yang suaminya sudah meninggal? Ibu mana? Dan ibu tidak menikah lagi, ada? Masya Allah. Ya Allah, ya Bu ya? Tapi kalau suami nggak bisa gitu Bu.
Kalau perlu ibu yang bikin kebijaksanaan. Bilang sama suami, seperti saya bilang sama suami, Mas, kalau aku meninggal duluan, kamu nikah lagi. Suami saya langsung, yang bener. Bener. Saya panggil loh anak saya tuh 5, lanang, priok, aku jaler lagi. Sini nak, kalau ibu meninggal duluan, ayahmu nikahkan lagi. Kamu bisa ngurus, tapi ada satu yang kamu gak bisa urus. Nikahkan lagi. Suami saya seneng banget, yang bener Bu Isa, bener. Pada saat kamu ijab kabul, aku datang. Ibu, kalau ibu pernah baca buku kitab Alam Barzah, orang meninggal, jasad kasarnya saja yang hancur di kuburan, ruhnya kembali pada Allah. Dan Allah kasih izin kalau kita minta izin untuk nengok rumah. Dan paling rutin malam Jumat. Ya. Apa susahnya nanti saya bilang sama Allah, ya Allah, bolehkah aku datang? Kenapa? Suamiku ijab kabul. Suami saya tanya, kamu mau ngapain? Aku mau tahu siapa gantiin gue. Pak, mana bapak-bapak ya, dengar ya Pak, perempuan emang kepo Pak. Udah mati aja masih kepo. Mau tahu siapa penggantinya? Terus suami saya tanya, kamu duduk di mana? Di sampingmu. Wih. Itu, seperti itu. Dan saya bilang sama dia lagi ya, pada saat kamu malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Itu serius loh Bu. Ya, kalau ada figura jatuh berarti aku datang. Suami saya tanya, kamu ini ngizinin apa nakut-nakutin? Saya bilang saya nggak nakut-nakutin, saya pengen tahu. Namanya juga perempuan kepo. Ya. Ibu bilang gitu ya sama suami ya Bu? Atau kalau perlu saya temenin ibu datang. Kita rame-rame satu majelis taklim, temenin ibu datang. Itu yang jatuh bukan lagi figura, lemari jatuh Bu. Oh kalau lemari jatuh ini majelis taklim Samara datang, ini arwahnya semua. Walaupun ini nampaknya bercanda, saya bilang begitu sama suami. Kenapa? Sudah belajar ilmu otak. Jangan siksa suami. Paham ya Bu? Insya Allah ya. Terus bagaimana ya Bu Aisyah? Saya sudah 20 tahun berumah tangga. Saya sebetulnya cinta, tapi kok rasanya hampa. Sadap. Kita ada satu harus lagi yang kita belajar. Apa? Baterai mawaddah warahmah. Apa itu Bu Aisyah? Baterai mawaddah warahmah itu ternyata Allah letakkan di otak manusia. Di mana Bu Aisyah? Ibu, coba ibu raba dulu. Ibu tahu nggak ubun-ubun ibu yang mana? Dapat? Nah, tempat ubun-ubun ibu itu taruh sisi tangan kanan yang sejajar kelingking. Taruh gini ya. Nah sekarang yang telapaknya ke belakang ini. Nah, ya, insya Allah yang ibu pegang ini semua, itu semua kepala ibu. Di situ ada baterai mawaddah warahmah. Di situ ada baterai. Ya. Jadi kalau lobet, ibu pegang aja kepala ibu. Usap-usap dia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad buat ngecasnya. Ya. Kok emang bisa lobet Bu Aisyah? Lobet. Seorang istri tahu suaminya datang, dia duduk, nggak mau bangkit buka pintu, berarti lobet istrinya. Pegang langsung kepala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah. Paham ya Bu? Kok bisa Bu Aisyah? Iya. Ibu tahu baterai? Ya mungkin di kepala ini bukan bentuknya baterai kayak gitu, tetapi maknanya adalah dia ada ya sumber energi di otak. Ya, itu yang tulisannya paritalis itu. Bu Aisyah, kenapa sih kita belajar baterai? Kan kita sudah majelis taklim, kita sudah tahu ya suami jembatan surga. Betul. Semua ilmu yang kita pelajari di mana saja ilmu kebaikan itu masuk di otak yang warna merah. Di belakang dahi, pegang dulu dahinya Bu. Ya ibu pegang, yang di atas juga ibu pegang dahinya Bu, supaya tahu dahi. Ini dahi nih. Di belakang dahi ibu itu ada namanya otak bagian prefrontal cortex. Itulah tempat untuk kalau ibu belajar di mana saja, di taklim mana saja, baca buku kah, siapa juga yang ngajarin,
tentang kebaikan-kebaikan, belajar Quran, belajar hadis, masuknya di yang di belakang dahi. Yang warna merah, saya kasih warna merah itu. Bu Aisyah, kalau saya ikut setiap hari majelis taklim, penuhkah itu? Enggak, Bu. Sampai umur 100 tahun pun kita enggak penuh-penuh. Ibu mau 100 tahun umurnya? Enggak mau. Kalau gitu pasnya berapa mau umurnya? Kalau 100 tahun enggak mau. Ya, ini. Belum penuh-penuh. Makin belajar banyak enggak penuh-penuh. Nanti yang membedakan ibu-ibu yang rajin majelis taklim atau ibu-ibu yang tidak, kalau ibu-ibu yang rajin taklim, prefrontalnya, otak belakang dahinya itu terisi. Kalau enggak, kosong. Ya, Bu Aisyah, kalau pengalaman gimana? Saya lihat ibu saya, ya, ngurus bapak saya. Di mana itu simpannya? Di belakang otak yang merah. Namanya di lobus frontalis. Itu pengalaman. Baik yang positif maupun negatif, pengalaman itu ada di lobus frontalis. Di belakangnya tempat, ya, prinsip-prinsip ajaran kebajikan. Terus yang tengah apa, Bu Aisyah, yang warnanya hijau? Itu otak emosi. Ya, kadang udah banyak belajar di majelis taklim, kalau otak emosinya lagi nyala, ilmu yang di depan otak nih, di belakang dahi tertutup, terblokir. Makanya jangan heran, itu ibu rajin banget taklim, seminggu 7 hari dia 10 kali. Berarti sehari ada 2 kali ya. Tapi kenapa dia marah nyubit juga anaknya? Ya, berarti pada saat dia marah, ya, otak intelektualnya terblokir. Gimana cara bukanya, Bu Aisyah? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi istighfarnya bukan yang dibatinkan, dia harus dilafazkan sedikit. Astagfirullahaladzim. Ayo Bu, astagfirullahaladzim. Nanti habis istighfar, perhatikan hidung ya. Hidung akan tarik oksigen banyak loh. Ya, ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, hidungnya langsung narik oksigen ya. Biasa kan kita napas biasa juga narik oksigen. Iya, tapi cuma 1 liter. Ya, supaya otak emosi itu terkendali, oksigen harus naik ke atas. Bu Aisyah, kalau tarik nafas panjang gimana? Kan oksigennya lebih banyak kalau tarik nafas panjang. Iya betul. Gini Bu. Tarik nafas Bu. Itu oksigen juga masuk 3 liter. Tapi yang luar biasa, setelah istighfar, astagfirullahaladzim. Karena dalam bahasa Arab ini kan ada, dalam tajwid ada huruf jahr. Huruf yang apabila dia lafazkan, karbon dioksida keluar. Astagfirullahaladzim. Jadi karbon dioksida keluar dulu semua, hidung tarik oksigen, itu jumlahnya 5 liter. Jadi lebih banyak mana ambil oksigennya? Tarik nafas atau habis istighfar? Habis istighfar. Makanya pada saat kita ada perasaan-perasaan negatif, marahkah, kesalkah, sombongkah, ya, atau cemaskah, takutkah, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka oksigen akan naik di otak emosi yang tengah. Nanti pelan-pelan otak emosi terkendali, ilmu yang di depan ingat lagi. Makanya kalau suami datang mukanya rata, ibu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilmunya ingat lagi, oh iya, ya Allah, dia laki banget, cool banget, wibawa, begitu. Ya. Tapi luar biasanya ibu, oksigen yang kita tarik itu jarang sampai di otak ilmu kita di depan itu, jarang. Satu-satunya oksigen bisa masuk di otak intelektual kita, di prefrontal kita, harus dalam kondisi bersujud. Jadi banyak orang punya ilmu, tapi ilmunya nggak dipakai. Berarti apa? Sujudnya masih kurang lama. Jadi makanya sujudnya harus tumak nina. Supaya apa? Pembuluh darah jantung, ya, nanti dipompa ya lewat aorta, dia sampai ke pembuluh darah kecil yang ada di otak bagian depan. Itu tadi. Orang yang sujudnya lebih banyak, artinya apa? Dia pakai qobliyah ba'diyah, tentu oksigennya lebih banyak ke situ kan? Makanya ilmunya selalu ingat nanti Bu. Ya, paham sampai sini ya Bu? Bu Aisyah, saya sudah susah bersujud, kaki saya ada masalah.
Ibu boleh duduk, tapi waktu gerakan sujud sebisanya lebih rendah. Maka kalau di Cina sana Bu, di Beijing, ya, di masjid besarnya di sana, mereka menyiapkan orang-orang yang tidak bisa sujud, dia harus di kursi, ada meja, ya, rendahnya sama rendah dengan kursi. Makanya kalau nanti bikin kayak gitu Bu, kalau memang sudah nggak bisa sujud seperti alamiahnya. Jadi mejanya serendah meja kursi, kasih bantal tipis di atasnya. Jadi sewaktu Allahu Akbar, nah kena kepala kita dengan bantal, berarti itu sama dengan posisi sujud. Ya, kalau di rumah, kalau kita sedang musafir sholat di pesawat, mungkin nggak bisa seperti itu bawa meja. Maka ibu sebisa mungkin rasakan dia tunduk setunduk-tunduk. Tahan sedikit. Agar apa? Oksigen masuk ke situ. Lewat mana? Dibawa oleh aliran darah. Ya. Sekarang saya perkenalkan satu lagi yang di atasnya, namanya paretalis. Apa itu? Di situ ada watak dan di situ ada baterai mawaddah warahmah. Ya. Gimana cara pakainya Bu Aisyah? Saya kasih ilustrasi, ya. Saya kasih ilustrasi. Oke. Apa ilustrasinya? Dengar ya. Suami saya, kalau saya bilang sama dia, Mas, HP aku rusak. Dia dengan sigap, mana? Sini saya betulin. Itu suami. Mas, kacamata aku patah. Sini saya betulin pakai lem Korea. Di Korea lagi. Ayah, obat hipertensiku habis. Dia tahu istrinya hipertensi ya, karena dari bapak ibu hipertensi. Nanti ya, saya habis pulang kantor saya ambilin ya. Atau kadang dia WA saya, obatmu apa aja yang masih ada dan mana yang sudah habis. Ya, aku nggak ada yang antar, nanti saya kirim mobil sama supirnya. Begitu terus. Tapi saya selalu berpikir gini, sebetulnya suami saya cinta nggak ya sama aku? Dan saya bilang gini, kalau cuma ngambil obat mah suruh orang lain. HP rusak mah bisa dibetulin orang lain. Sekarang mah nggak usah dikirim mobil, pakai Grab aja kan gitu ya. Kenapa saya begitu? Ternyata baterai mawaddah warahmah suami istri, ya, itu susunannya beda. Maksudnya apa Bu Aisyah? Baterai di otak itu ada 5 jenis Bu. Berapa Bu? 5. Makanya kalau ibu pegang gini tuh bener 5 tuh baterainya tuh, Masya Allah ya. Nggak ada yang kebetulan, ya. Nah, tapi susunan baterai 1, 2, 3, 4, 5, suami istri itu susunan baterainya beda-beda. Apa maksudnya Bu Aisyah? Baterai kasih sayang atau baterai mawaddah warahmah di otak kita, itu sifatnya harus di-charge setiap hari baterai itu. Caranya bagaimana nge-charge-nya? Ada caranya. Cara menge-charge itulah yang namanya bahasa kasih. Jadi bahasa kasih adalah ya, cara menyampaikan cinta ya seorang pasangan hidup ke pasangan hidup lainnya. Kadang nggak dimengerti. Kenapa? Karena baterai kasih sayangnya, baterai mawaddah warahmahnya urutannya beda. Suami saya urutan baterainya ternyata ini terkenal dengan istilah bahasa kasih pelayanan. Dia layani saya. Itu berarti dia cinta. Saya tahu juga sih, makanya kita sering gini kasih komentar sama suami. Suami saya tuh baik sih sebetulnya sih, kan gitu ya. Sebetulnya dia baik sih, cuman gimana gitu. Kenapa? Karena ternyata baterai saya yang pertama itu bukan baterai pelayanan. Baterai saya yang pertama itu adalah ya ada istilahnya bahasa kasih sentuhan fisik. Saya merasa dicintai kalau suami saya misalnya lagi jalan-jalan, dia gandeng saya, paling enggak peluk begini nih. Ya Allah, dia cinta banget. Dan baterai saya sentuhan fisik di-charge. Tapi apa yang terjadi? Ini sangat jarang terjadi. Suami saya kalau jalan sama-sama, dia 2 meter di depan saya. Siapa yang suaminya begitu? Ya sudah, sama kita. Dia 2 meter gitu. Pernah dulu saya jengkel Bu, ngambek malu moments. Dia jalan 2 meter, saya berhenti nggak mau jalan. Dia baru sadar setelah 10 meter. Wih, istri saya nggak ada. Ada yang begitu Bu?
Itu yang bikin baterai saya nggak ke-charge, makanya sering hampa. Banyak istri begitu. Tapi setelah saya tahu tentang ilmu teori baterai kasih, saya sampaikan sama suami, Mas, maaf ya, selama ini aku selalu tanya, kamu sebenarnya cinta nggak sama aku? Ternyata baterai kisah, baterai mawaddah warahmahnya beda urutannya. Aku itu baterainya sentuhan fisik, please. Jadi kalau lagi setiap hari peluk aku. Ingat ya, menyampaikan baterai apa kita, ya, urutan baterai kita harus cara manja seperti ilmu tadi. Ya. Apa yang terjadi? Karena suami bahasa kasihnya sentuhan fisik bukan nomor 1, dia mungkin nomor 5. Dia berusaha juga peluk saya. Tapi bagaimana? Begini gayanya nih. Saya tahu muka dia nggak saya, tapi nggak apa-apa, saya dipeluk saja, baterai nyala. Ya, ini. Ada lagi ilustrasi. Teman saya, anak Al-Azhar, SMA Al-Azhar, mungkin ada di sini teman-teman SMA ya. Ya, laki-laki nih ya. Waktu reuni, karena teman saya tahu saya konsultan pernikahan, dia sempetin curhat sama saya. Aisyah, sini. Kenapa? Gue heran. Ya, istri gue puji-puji. Dia nggak suka. Setiap aku puji, katanya dia bilangnya, saya setiap istri saya puji. Apa dia bilang? Ngapain puji-puji? Itu, buang sampah di dapur. Istrinya ngomong gitu. Saya heran Aisyah, bukannya perempuan senang dipuji? Saya langsung paham. Oh, ini berarti baterai mawaddah warahmahmu, baterai kasihmu beda dengan istri. Suami yang senang memuji, berarti baterai kasih yang pertamanya adalah pujian. Paling tidak, waktu kita dipuji, kita harus bahagia. Ya, Bunda cantik banget. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Abi. Bunda senang banget. Minimal gitu. Ya. Selain minimalnya apa Bu Aisyah? Harus bales juga. Abi juga ganteng, makin tua makin ganteng. Itu yang diinginkan. Ya. Tapi si istrinya teman saya itu, dia bukan bahasa kasihnya pujian. Makanya waktu dipuji dia merasa lebay. Dia senang dipuji, tapi cukup sebulan sekali. Kenapa? Baterai pujiannya mungkin urutan yang nomor 5. Makanya dipuji setiap hari dia merasa lebay. Dia lebih senang, dia merasa suaminya mencintai dia. Kalau apa? Bantuin dia di rumah. Buang sampah, jagain anak. Paham ini? Iya. Bu Aisyah, gimana ya caranya tahu baterai kasih? Baterai kasih ya akan di-charge dengan 5. Apa itu? Sentuhan fisik, pelayanan, ya, waktu, kata-kata pujian atau yang mendukung, dan hadiah. 5-5-nya kita punya Bu, 5-5-nya kita suka Bu. Cuman urutan baterai itu benar-benar kayak baterai begini, 5 gini Bu. Menurut ilmu fisika, kalau baterai pertama diisi, maka baterai berikutnya diisi juga. Ya. Caranya gimana Bu Aisyah? Ini. Siapa punya anak di bawah 3 tahun? Masih punya anak di bawah 3 tahun atau cucu di bawah 3 tahun? Ada? Iya. Manusia atau siapapun anak baru lahir sampai usia 3 tahun, Ibu, 5 baterai di otaknya harus di-charge setiap hari dengan 5 bahasa kasih, nggak boleh kurang. Apa itu? Dia harus dipeluk, karena ada sentuhan fisik, dia harus dicium, dikasih waktu, ya, dikasih pujian, dikasih pelayanan, mandikan sendiri, suapi sendiri, gantikan popo sendiri, dan satu lagi dikasih hadiah. Itu dari 0 hari ya Bu, setiap hari harus 5-5-nya. Bu Aisyah, masa setiap hari kasih hadiah? Iya, memang tidak harus beli baru. Misalnya anak kita dapat lungsuran dari sepupu, tetap kita bilang, sayang, ada baju lungsuran, ini hadiah. Gitu. Atau misalnya anak sudah mulai makan, ibu bikinkan jus buah, ibu harus bilang, sayang, ya, Umi buatkan jus buah hadiah buat kamu, itu harus. Ada ibu-ibu, anaknya masih 1 tahun, ya, ibu ini kerja, jadi anaknya yang jaga khadimatnya kan. Waktu pulang, ibu ini ya
sudah memuji anak. Tapi sayangnya waktu dia memuji anaknya digendong sama mbaknya. Gitu kan? Nah, tintun, anaknya siapa ini? Anaknya Ibu Soleh, anaknya Bunda Soleh. Tapi yang gendong hadimatnya. Berarti ada yang kurang apa? Sentuhan fisik dan waktu. Itu kalau ada anak kita biasanya nggak rewel, kemudian dia rewel sampai guling-gulingan, berarti baterainya nggak ke-charge 5-5-nya, mungkin sudah seminggu. Ya? Kalau baterai nggak cepat-cepat di-charge, akan ada penyimpangan. Rasa aman seseorang ya berbanding lurus dengan isi baterai di kepalanya. Kalau ada istri sudah mulai mikir, dia sebetulnya sayang nggak sama aku, berarti udah mulai lobat, Ibu. Atau tiba-tiba ada istri, dia tinggalkan suaminya, itu kosong berarti baterainya. Atau ada suami, istrinya sudah baik banget, ya, masakkan suaminya, ya, cucikan bajunya, setrikakan, tapi suami juga tetap tinggalkan, berarti ada baterai suami itu yang kosong. Ini bahaya. Makanya mengapa kita harus ya charge baterai kasih diri kita dan juga pasangan hidup kita. Ya? Caranya gimana? Nah, caranya gimana? Ya, Ibu, siapa yang suaminya kalau setiap hari dikit-dikit pasti peluk Ibu? Atau kalau jalan pasti gandeng Ibu? Atau kalau Ibu lagi masak, dia peluk dari belakang? Berarti suami itu bahasa kasihnya, baterai kasih pertamanya sentuhan fisik. Pantang pas suami peluk Ibu begini, gerah. Karena suami istri itu baterai pertamanya pasti beda. Kalau suaminya sentuhan fisik, istrinya belum tentu sentuhan fisik. Paham ya? Ini katanya 5 menit lagi. Udah Bu, selesai Bu, segini aja Bu. Lanjut apa terus nih? Panitia minta 5 menit udah selesai nih. Oh lanjut, tanya dulu. Ya. Kemudian, adakah ya suami ibu kalau dia di rumah, dia senang istrinya harus di rumah? Itu berarti baterai kasih dia waktu. Pantang tuh ibu, tinggalin. Ya. Kalau perlu dia keluar kota, ibu ikut, dia lebih senang. Ada gitu Bu? Berarti itu suami waktu tuh. Ya? Paham? Bu Aisyah, suami saya muji terus. Padahal saya gerah banget kalau dipuji. Berarti bahasa kasih dia, pujian. Bu Aisyah, suami saya seneng banget kalau piring gelasnya itu saya yang ambilin. Berarti apa? Pelayanan. Atau seperti suami saya tadi, setiap apa-apa dia langsung sigap. HP rusak, dia langsung sigap. Mana saya betulin? Kacamata patah, mana saya betulin? Itu berarti pelayanan. Saya setelah tahu ini, suami saya melakukan itu, saya bahagia banget. Ya Allah, ternyata dia cinta sama saya. Walaupun tetap kita harus minta juga. Kenapa? Baterai nomor 1 kita beda. Jadi kita harus minta juga sama dia. Please ayah. Minimal suami itu waktu mau pergi ke kantor atau pergi kerja, dia ciumnya itu ya, cium kening itu sambil bunyi. Gitu. Buat istri yang bahasa kasihnya sentuhan fisik, dikasih begitu aja, baterainya udah nyala. Selama ini suami saya kalau mau pergi, salamannya gimana? Pakai dahi. Saya suka heran kalau orang salaman sama orang pakai dahi, pakai pipi dong. Ya, nggak usah takut corona Bu, buat apa takut? Bismillah, ya. Ibu pakai maskernya, pakai masker apa? Masker tubuh ini. Apa itu? Makan buah dan sayuran. Ya, dan banyak minum, insya Allah. Baca salawat. Ya, kenapa? Tubuh kita ada masker yang ibu nggak lihat. Seberapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan masker kita 6 meter ke kanan, 6 meter ke kiri, 6 meter ke depan, 6 meter ke belakang. Keren nggak? Gimana caranya? Makan yang cukup, terutama buah dan sayuran, banyak minum, baca salawat. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, paham ya? Jadi nggak usah takut ciuman sama kita. Oke? Nah, kembali. Bu Aisyah, ada cara lain nggak supaya tahu saya bahasa kasihnya apa? Ada. Caranya apa? Pakai tes watak.
Ya, kenapa? Karena baterai kasih itu tempatnya bersamaan dengan watak kita masing-masing. Dan setiap orang wataknya dua jenis. Satu dari turunan ayah, satu turunan ibu. Siap mau tes watak, Bu? Siap ya? Ya, baik. Saya bawa tes yang tidak lama, cuman sebentar. 3 menit saja beres. Oke? Apa tesnya? Gini. Seandainya Ibu Vista dan teman-teman Samara minta kita bikin teater. Teater, Ibu tahu teater? Bahasa dulu tuh drama di depan. Oke? Saya kasih 4 pilihan, Ibu pilih 1 dari 4 pilihan itu ya. Ibu mau jadi apa? Oke? Apakah Ibu mau jadi sutradara? Apakah Ibu mau jadi penulis skenario? Apakah Ibu mau jadi penonton? Jadi jangan semua main ya, siapa yang nonton ya Bu? Apakah mau jadi artis yang gak pakai latihan? Pilih 1 dari 4 ini. Sutradara, penulis skenario, ya, penonton, atau artis. Ibu pilih ya. Tanya sama diri sendiri, tidak tanya teman, oke? Pilih 1, 2, 3, ya pilih. Oke, sip. Keren. Nah, karena watak kita dua jenis, pilihan pertama tadi bisa jadi watak pertama. Ya. Kalau gitu ada yang watak kedua, Bos? Iya. Kalau begitu, tadi sudah 4 pilih 1, sisa 3 pilihan kan? Pilih 1 lagi sebagai jenis watak ya, kombinasi. Yuk, 1, 2, 3. Ya. Sudah, sip. Setiap orang sudah pilih 2? Oke. Ada yang pilih penonton? Penonton. Pilihan pertama penonton siapa? Oke, coba lihat mukanya. Pilihan kedua penonton apa? Kedua, yang kedua. Kedua ya. Orang yang memilih penonton pilihan pertama atau kedua, ya, kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar. Kenapa? Ini tes wataknya cepat banget. Akuratnya memang 80%. Ibu kalau nggak, ya, kalau masih penasaran, periksa watak ke teman-teman psikolog. Psikolog ya, cari teman-teman psikolog. Oke? Orang yang pilih penonton, kemungkinan besar hasrat di otaknya adalah damai. Betul Bu? Mana yang pilih penonton? Ibu orang damai? Nggak ngeyel. Dikit-dikit terserah. Kalau diajak makan, mau makanan apa Bu? Terserah, gitu. Mana tadi orang damai? Betul? Ya, gampang orang damai itu tuh. Tadi kalau ditanya mau makan apa Bu, terserah. Orang damai ini cepat bersyukur. Ditraktir aja dia udah syukur. Apalagi disuruh pilih menu. Orang damai ini ciri khasnya pengamat. Betul Bu? Orang damai ini Bu seneng banget bantuin orang. Tapi pas dia punya acara nggak ada yang bantuin. Kenapa? Nggak enak nyuruh. Betul? Orang damai ini jarang marah. Tapi sekalinya marah Bu, nggak mau lihat orang yang marahin itu. Betul ya Bu? Makanya dia selalu damai, dia jarang marah. Karena dia jarang marah, energinya capek. Makanya cepet tidur, atau kalau lagi leye-leye cepet tertidur. Ya, dan butuh waktu tidur lebih lama dibanding watak lain. Tipe penonton bangun nggak bisa loncat, walaupun beker udah bunyi. Kalau perlu harus bangun jam 5, setengah 5 udah bunyi beker. 10 menit sekali, 10 menit sekali. Dia juga tahu itu belum waktunya, tetap aja ditutup. Sek toyo. Ah, ini orang damai. Ya, nggak apa-apa. Orang damai kekuatannya adalah selalu jadi penengah, selalu jadi bumper, tempat curhatnya orang. Tapi pas dia mau curhat nggak ada yang dengerin. Nah, watak penonton atau watak damai, bahasa kasih atau baterai kasih pertamanya adalah sentuhan fisik. Mana tadi orang damai? Betul Bu? Nah, kalau tadi pilihan penontonnya pilihan kedua, berarti bahasa kasih keduanya sentuhan fisik. Orang dari 5 ini Bu, kalau sudah umur 3 tahun ke atas, nggak perlu 5-5-nya di charge, cukup 2. Bahasa kasih pertama dan bahasa kasih kedua, atau baterai kasih pertama dan kedua. Makanya tadi saya pilih 2. Ya, oke? Betul yang damai senang disentuh fisiknya? Kalau suami peluk gitu seneng banget gitu. Tapi jarang terjadi ya Bu?
Makanya nanti sampaikan sama suami ya. Ya. Sekarang, siapa tuh pilih penulis skenario? Pilihan pertama. Oke. Pilihan keduanya penulis skenario ada? Baik. Orang yang pilih penulis skenario pilihan pertama atau kedua, hasrat di otaknya adalah sempurna. Betul, Bu? Ciri khasnya pemikir. Betul? Apa-apa dipikirin. Dan kalau mikir detil, udah nanya ada jawaban, nanya lagi dia. Ya, kenapa begitu? Udah dijawab. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ah, itu tipe pemikir. Ya. Dan selalu teratur dia, telaten. Oke? Ciri khasnya apa? Gampang mau tahu orang tipe pemikir. Ini. Setiap mau sikat gigi dari kecil, odolnya selalu pencet dari bawah. Betul, Bu? Hah? Betul? Mana tadi tipe pemikir? Betul, Bu? Kalau orang lain pencet di tengah, dia betulin lagi dari bawah. Bahkan sudah habis pun, itu odol dilipat. Atau digunting, ambil dalamnya. Ada yang begitu? Ibu, ini bukan pelit. Karena orang pemikir hasratnya sempurna. Odol pun sampai digunting, ambil dari dalam. Untuk apa? Sempurna habisnya. Watak lain, itu pencet odol dari tengah. Watak lain. Terutama watak artis. Watak artis pasti dari tengah. Ya, itu dari tengah. Kalau dia dari bawah berarti dimarahin sama suaminya. Botol sabun cair atau botol sampo sudah habis, nggak dibuang botolnya. Digapain? Dikasih air, dikocok-kocok. Betul, Bu? Sabun batang, tahu sabun batang, Bu? Udah kecil, nggak dibuang, tempel sabun baru. Iya, Bu. Siapa yang ngajar ini? Otak kita, Allah yang kasih anugerah itu. Apa goalnya? Sempurna. Makanya watak seperti ini tadi yang pilih penulis skenario, itu dompetnya pasti rapi, betul? Uangnya terklasifikasi, 5.000 sama 5.000, 50.000 sama 50.000, betul? 100.000 sama 100.000. Kepala pahlawan hadap kanan semua. Tidak ada pahlawannya kebalik itu. Dikasih uang kembalian lecek, minta ganti. Betul, Bu? Watak seperti ini, baterai kasih pertama atau bahasa kasih pertamanya waktu. Betul, Bu? Ibu senang kalau suami di rumah? Ibu senang kalau suami mau pergi terus ibu diajak? Walaupun ibu senang di rumah. Karena watak ini orang rumahan. Dia kalau pindah kamar, pindah tempat tidur, malam pertama nggak bisa tidur. Kenapa? Mikir. Walaupun tidurnya sudah di hotel, watak seperti ini susah tidur, Bu. Apa? Semua dipikirin. Bersih nggak ya spraynya ya? Ada yang pernah meninggal nggak ya di sini ya? Itu dipikirin. Paham? Baik, sekarang siapa pilih sutradara? Pilihan pertama atau kedua? Orang yang pilih sutradara hasratnya mengatur. Betul, Bu? Dan mau cepat. Gemes banget kalau orang lambat. Jebutun. Pandai mengatur. Dan ya, hasratnya selalu ngatur orang. Anaknya pun diatur. Kamu abis ini suruh gini ya, abis ini gini ya, abis ini gini ya. Tangannya begini sering banget. Paham ya, Bu? Tapi watak sutradara inilah watak yang kalau dalam keadaan darurat dia paling cepat ambil keputusan. Watak sutradara adalah watak yang paling cepat ambil keputusan. Walaupun salah keputusannya. Misalnya ya, nauzubillah min zalik, tempat ini tiba-tiba gempa, watak sutradara yang ambil keputusan, kita keluar lewat sana. Salah, sana. Oh, dia bisa tidak ketahuan salahnya. Dan orang yang ikut pun ikut juga. Kenapa? Watak sutradara mengatakan lebih baik keputusan walaupun salah. Kalau salah nanti direvisi. Itu sutradara. Ya. Nah, apa kelemahan watak sutradara?
terlalu bosi kalau dia tidak tawadu. Paham ya? Sekarang apa baterai kasihnya watak sutradara? Yang pertama baterainya pelayanan. Betul Bu? Mana yang istri-istri watak sutradara? Ibu senang kalau suami ibu bantuin ibu kan? Ibu senang kalau suami ibu jagain anak juga kan? Itu watak sutradara. Cuman ibu aja rajin taklim, merasa janganlah kasihan suami saya. Tapi aslinya kalau suami ibu bantuin ibu jagain anak, ibu senang banget. Dan ibu menganggap suamiku mencintaiku. Termasuk salah satunya tadi buang sampah. Senang banget kalau ya Allah dia buang sampahin aku gitu. Itu berarti cinta katanya. Nah ini pelayanan. Paham? Sekarang siapa pilih artis? Oke. Pilihan pertama artis siapa? Coba lihat mukanya, muka artis bukan? Artis yang nggak pakai latihan ya, artis yang langsung main nih. Oke? Sekarang pilihan kedua artis siapa? Artis pilihan kedua. Oh, aduh. Pilihan kedua ya? Oke, baik. Orang yang pilih artis, baik pilihan pertama atau kedua, program di otaknya adalah hasrat gembira. Iya Bu. Nah itu tuh, loncat. Mbak Wiwi mencet, saya pencet, jadi loncat. Mbak Wiwi, ya. Baik. Jadi orang yang pilih artis, watak artis, itu hasratnya gembira. Walaupun dia sedih, nggak ada yang tahu. Kenapa? Selalu gembira. Iya Bu. Walaupun watak artis ini, ya, dia habis dimarahin suaminya di rumah, kemudian pergi taklim, nggak ketahuan dia sedih loh. Betul Bu? Mana yang watak artis tadi? Dimarahin suaminya di rumah, sampai di tempat majelis taklim sudah bisa, hai, apa kabar? Baik. Padahal sedih banget. Iya Bu? Watak artis adalah watak yang selalu gembira. Sedih pun dia bisa cerita dengan gembira. Aku kan kalau watak yang penulis skenario, kalau hilang dompetnya sedih ya. Aku kehilangan dompet, sedih mukanya. Aku kehilangan dompet. Itu loh tadi yang watak penulis skenario. Datang watak artis, aku juga hilang dompetnya. Tapi mukanya ketawa gini. Rumah aku banjir, kata watak penulis skenario. Rumah aku banjir. Yang watak artis, aku juga banjir. Mukanya bisa senyum gini. Yang penulis skenario ditanya, kamu berapa ininya banjirnya berapa ininya batasnya? Semata kaki. Tapi udah sedih banget. Kenapa? Karena penulis skenario orang yang mau rapi dan sempurna. Banjir semata kaki aja dia udah jadi masalah. Kenapa? Dia mikir gimana bersihinnya. Tapi watak artis, ya, aku juga banjir. Seberapa Bu? Segini. Itu nggak sedih. Kenapa? Ngapain sedih? Orang yang banjir sekelurahan? Itu kata orang watak artis. Paham ya Bu? Nah, watak artis, bahasa kasih pertamanya adalah pujian. Paham Bu? Sekarang masing-masing ibu tadi kan ada dua pilihan. Ah sudah. Bu Aisyah, hadiah yang mana hadiah? Hadiah, dia tidak spesifik wataknya tertentu. Ya, dia ada di mana saja. Ada yang watak artis, dia bukan pujian, malah hadiah. Ada yang watak sutradara, dia bukan pelayanan, malah dia hadiah. Ada yang watak penulis skenario, dia bukan waktu, malah dia hadiah. Ya, yang watak penonton bukannya sentuhan fisik, malah hadiah. Ada. Cirinya apa Bu Aisyah? Seneng banget ngasih hadiah orang. Dan kalau dia dikasih hadiah oleh orang, dia simpen baik-baik hadiahnya itu. Itu ciri khas orang yang bahasa kasihnya hadiah. Memang nggak banyak, jarang. Paham ya Bu? Sudah? Ibu sudah dapat semuanya dua jenis? Udah ya? Tapi saya nggak boleh salah ya, nggak boleh salah nih, nggak boleh keliru. Oke? Memang ada banyak tes watak pakai alat. Cuman ini cara cepat dan akuratnya cukup tinggi. Sekarang saya tanya, siapa yang pilihan pertamanya penonton dan pilihan keduanya penulis skenario? Angkat tangan. Ah, itu berarti sudah tepat. Artinya ibu bahasa kasihnya sentuhan fisik dan waktu. Ibu senang dipeluk kalau lagi jalan dan suami kasih waktu. Oke? Ya. Sekarang, siapa pilihan pertama penonton, pilihan keduanya artis? Oke, itu juga lazim. Sudah benar. Berarti ibu bahasa kasihnya sentuhan fisik dan pujian. Harus bilang sama suami ya.
supaya baterainya penuh. Ya. Sekarang, siapa pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya sutradara? Itu tidak lazim. Berarti ibu ada pengaruh dari lingkungan. Ya. Yang lazim itu penonton, satu otak ya, di satu otak. Penonton dan penulis skenario, dan penonton dan artis. Ibu pilihnya yang mana coba? Yang penonton dan sutradara bisa jadi penonton dan artis itu. Atau aslinya ibu sutradara, karena rajin taklim, ibu jadi damai. Ya, berarti tetap sutradara dong ibu. Baik, sekarang siapa pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya penonton, jadi dibalik. Ada? Itu juga lazim. Berarti ibu bahasa kasihnya waktu dan sentuhan fisik. Ibu harus bilang sama suami. Siapa pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya sutradara? Itu juga lazim. Berarti ibu waktu dan pelayanan. Betul bu? Sekarang siapa pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya artis? Itu tidak lazim. Makanya jarang angkat tangan kan? Ya, nggak ada itu. Dalam otak yang watak penulis skenario dengan artis nggak ada. Artis dengan penulis skenario nggak ada. Ya. Sekarang, siapa pilihan pertamanya sutradara dan pilihan keduanya penulis skenario? Ada? Itu lazim. Berarti ibu pelayanan dan waktu. Ya. Pilihan pertama sutradara, pilihan kedua artis. Ada? Itu juga lazim. Berarti pelayanan dan pujian. Oke? Sutradara dan penonton itu tidak lazim. Jadi dia tidak ada yang bersilang. Sekarang, pilihan pertama artis, pilihan keduanya sutradara, ada? Itu lazim. Berarti ibu pujian dan pelayanan. Ya. Pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penonton, ada? Itu juga lazim. Berarti ibu pujian dan sentuhan fisik. Kalau artis dengan penulis skenario itu tidak lazim. Berarti ada salah satu watak ibu terpengaruh oleh lingkungan. Ya. Ini mic-nya mati nyala ya. Kedengaran gak sih? Halo? Kedengaran ya? Cuma dia naik turun. Baik, sekarang bagaimana dengan suami? Dengan pasangan hidup? Pasangan hidup itulah yang bersilang. Ya? Satu. Pasangan hidup yang bersilang. Ibu, siapa ibu yang pilihan pertamanya, istri yang pilihan pertamanya penonton? Angkat tangan. Betulkah suaminya sutradara wataknya? Yang ngatur ibu? Yang tegas? Yang nyuruh-nyuruh? Itu udah bener. Orang yang wataknya istrinya damai, kemungkinan besar salah satu watak suaminya yang sutradara. Paham bu? Berarti suami bahasa kasihnya pelayanan bu. Ibu harus layani kalau dia di rumah. Mulai dari ambil gelas, ambil piring, ambil sendok, harus ibu. Betul? Walaupun suami-suami itu kadang sering ya nguji istrinya, dia minta minumnya sama mbak di rumah. Tapi ibu harus sigap, mbak biarin aku. Sadap gitu. Setuju? Ya. Sekarang, siapa yang istri penulis skenario? Siapa istri penulis skenario? Angkat tangan. Coba cek suaminya nih, yang pilihan pertama penulis skenario. Apakah suaminya yang artis? Yang suka bercandain ibu? Mana lebih rapi? Ibu apa dia? Mana ibu yang penulis skenario, istri penulis skenario? Mana lebih rapi? Ibu atau suami? Ibu kan? Bisa jadi suami ibu tuh yang sana tuh, yang artis. Yang suka bercandain ibu. Ya kan? Suka jahil sama ibu, iseng. Iya. Yang begitu udah bener. Artinya suami ibu yang wataknya penulis skenario dan kemungkinan besar suaminya artis, itu bahasa kasihnya pujian. Ibu harus puji setiap hari. Ya bu? Bu Aisyah, apa yang mau dipuji? Handuk aja dilempar. Ya kan? Puji bahwa Abi selalu menggembirakan Umi. Kenapa? Karena dia watak gembira. Paham? Sekarang, siapa yang istri pilih sutradara?
Oke, cek suaminya. Betulkah suami ibu yang lebih ngalah? Yang lebih damai? Betul, sudah, itu udah benar, Bu. Walaupun ibu gemes. Kenapa? Karena ibu yang ngambil keputusan terus. Jadi kalau tanya, Abi gimana? Terserah Umi. Sudah, itu udah benar. Bahasa kasih suami yang penonton itu sentuhan fisik. Kalau dia peluk ibu, ibu pantang giniin tangannya. Kenapa? Dia akan cari perempuan yang tidak begini tangannya nanti. Bahaya, Pak? Iya. Sekarang, siapa yang istri wataknya tadi pilihan pertamanya artis? Mana? Ya. Betulkah suaminya ada watak yang lebih rapi? Betul. Jadi kalau istrinya artis, kemungkinan besar suaminya yang penulis skenario, yang lebih rapi, lebih detail. Dia bahasa kasihnya waktu, Bu. Kalau dia ada di rumah, ibu nggak boleh kemana-mana, ibu harus sama-sama dia. Paham ya, Bu? Kenapa? Watak artis seneng jalan, seneng ke rumah temen. Ya, makanya tolong kalau suaminya yang bahasa kasihnya waktu, ibu harus ada di rumah pada saat suami di rumah. Sampai sini, Pak? Iya, setuju? Setuju. Ini ngerti nggak nih, diam-diam nih? Ngerti? Kalau orang pilih penonton, bahasa kasihnya apa yang utama, Bu? Sentuhan fisik. Kalau orang pilih penulis skenario, bahasa kasih utamanya apa? Waktu. Waktu. Penulis skenario. Kalau orang pilih sutradara, bahasa kasihnya apa yang pertama? Pelayanan. Kalau orang pilih artis, bahasa kasih utamanya apa? Pujian. Suami juga wataknya dua. Makanya ibu lihat aja. Mana? Pasti salah satu wataknya ada yang sangat beda. Bahkan ada suami istri, dua-duanya beda wataknya. Ya, itu soulmate, belahan jiwa. Yang namanya belahan jiwa, watak tidak sama. Ya, paham ya, Bu? Bu Aisyah, apa gunanya sih tahu bahasa kasih? Supaya ibu nggak rasa hampa dan suami tidak rasa hampa. Jangan sampai ibu sudah capek-capek sebagai pelayanan, karena bahasa kasih ibu pelayanan, suami tinggalin ibu. Kenapa? Karena rupanya suami ibu bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Dia nggak perlu ibu layanin terus, dia cuman perlu ibu peluk-peluk dia. Kenapa? Bahasa kasih dia sentuhan fisik. Banyak kejadian kayak gini. Ya, terakhir, ini nggak usah pakai tanya nih. Ya, ada yang mau nanya emang? Tanya langsung di IG saja ya, sama di WA. Kalau sebesar gini nanya, nanti ibu ngomong, ngajukan pertanyaan, yang lain pulang. Iya, ya. Baik, sekarang sebagai penutup, saya ajak ibu-ibu ya mengklasifikasi, oke? Istrinya, wataknya, penulis skenario dan sutradara. Oke? Suaminya, wataknya, artis dan penonton. Ini sudah soulmate banget. Sekarang, istri, wataknya, penulis skenario dengan sutradara, berarti bahasa kasihnya apa, Bu? Waktu dan pelayanan. Suami, wataknya, artis dan penonton, bahasa kasihnya apa? Pujian dan sentuhan fisik. Apa yang terjadi pada rumah tangga ini? Istrinya, Bu, baju suami dia yang beli sendiri. Oke? Dia yang cucikan, dia yang jemur, dia yang setrikakan. Baju suami. Maka setiap pagi baju suami itu wangi, rapi. Oke? Suaminya bilang, terima kasih Umi. Bilang. Waktu dipakai oleh suaminya, istrinya bahagia. Apa? Aku cinta sama dia. Kenapa? Aku yang beli, aku yang cuci, aku yang setrikakan. Kenapa? Pelayanan. Tapi suaminya tidak dipuji dan tidak dipeluk. Memang suami karena dia santun bilang terima kasih. Terima kasih Umi. Apa yang terjadi artinya? Baterai suami belum lagi di-charge dari rumah oleh istrinya. Yang cilaka, suami pergi kantor, sekretarisnya perempuan. Sekretarisnya waktu lihat bosnya pakai baju baru, ih, Bapak keren banget. Dipuji bukan? Itu sekretaris pengen tahu bahan baju suami itu apa. Dia belai belakangnya. Pak, mau tahu bahannya? Kena belakang punggungnya. Kena sentuhan fisik bukan? Iya. Artinya apa? Baterai suami di charge-nya di kantor.
Itu yang nggak boleh, Bu. Itu namanya suami nggak dicas di rumah, dia pakai power bank di luar. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Power bank itu suka nggak kelihatan. Ya, karena dia bisa dibawa-bawa. Paham Ibu tentang ini? Bekerja keraslah, ikhtiarlah untuk tahu bahasa kasih pasangan hidup dan anak-anak. Supaya apa? Supaya kalau ibu minta sesuatu sama anak-anak, ibu nasihati, dia mau ikuti. Seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, ibu harus puji setiap hari. Bu Asa, dia tinggal di boarding school, nggak apa-apa. Pokoknya setiap ibu datang, ibu harus puji. Ya? Oke. Seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, ibu tidak puji, tetapi ibu layani terus, dia tetap merasa hampa walaupun ibunya layani. Apa kata anak? Ibuku sih sebenarnya baik, cuman ya gitu deh, gitu. Ada anak bahasa kasihnya sentuhan fisik, ibunya bahasa kasihnya pelayanan. Ibunya masakin anaknya terus, tapi nggak pernah dipeluk. Apa kata anak? Ibuku sebetulnya baik, hanya ada yang kurang terhadap ibuku. Kenapa? Bahasa kasih anak yang sentuhan fisik tidak terpenuhi. Ya Bu, kenapa saya berkoar-koar kayak gini? Saya nggak mau anak ibu jadi korban narkoba dan LGBT, Bu. Cukup keluarga-keluarga lain saja yang memang mereka waktu itu belum belajar seperti ini. Paham? Saya nggak mau rawat anak ibu, nggak mau. Kalau ada anak baru, saya tanya, ibumu majelis taklimnya di mana? Di Samara. Oh, ya, berarti ibumu tidak belajar bahasa kasih, dia tidak pakai bahasa kasihnya. Anak yang kena narkoba, baterai kasihnya dari kecil kosong, Bu, ibunya nggak pernah masukkan. Itu bahaya. Anak yang kena LGBT, baterai kasihnya dari kecil itu kosong. Suami yang meninggalkan istrinya tiba-tiba, baterainya selalu kosong. Padahal istrinya sudah rasanya cinta ngurus dia. Paham tentang ini, Bu? Sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Kalau ibu mau WA saya silakan, saya ada di nomor itu. Atau kalau mau DM di IG boleh. Hanya IG saya banyak yang palsuin, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ada akun fake saya, orang bikin 6 biji, Bu. Itu bahayanya apa? Ibu mau ngundang saya pakai akun lewat dia, ibu diminta DP. Itu semua palsu, Bu. Ya, kalau saya insya Allah waktunya ada dan memang sudah janjian waktunya, saya datang, Bu, nggak usah pakai DP-DP-an. Ya, paham ya, Bu? Akun yang asli yang kudungnya ungu untuk saat ini. Saya khawatir dia bikin lagi foto saya pakai ungu. Ya, akun fake saya itu ya pakai nama saya tapi dia mengatasnamakan saya dan semuanya itu palsu sudah. Ya. Bahkan dia banyak jualan. Dia jualan mulai jualan beras, masker payudara. Bahkan kalau ibu kontak dia, kontak yang di akun palsu ini untuk ngundang Bu Aisyah, itu tadi diminta DP-nya puluhan juta atau jutaan. Habis ibu transfer, habis itu hilang. Ya, saya sudah laporkan ke polisi. Kenapa? Karena sudah merugikan masyarakat atas nama ya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi ibu jangan sampai kena seperti itu ya, Bu ya. Yang ungu aja nih insyaallah. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Sekali lagi terima kasih, maaf lahir batin. Ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa kepake ya, Bu. Please tidak boleh lagi baper sama suami. Apa 10 menit pertama kalau suami datang? Wajahnya rata, ibu terus senyum. Setuju? Setuju. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.